Ini dia nih akai atau kepiting kecil. Dia biasanya dijadiin umpan. Nih, cari lagi, cari lagi. Yuk. Kawan-kawanku sudah terbiasa mencari akai. Jadi wajar saja tangkapan mereka lebih cepat dan lebih banyak daripada tangkapanku. Bolang, ayo angkat itu. Ayo. Meski masih terbilang banyak, mengambil akai secukupnya saja ya Bolangers, agar mereka juga bisa berkembang biak. Sudah terkumpul nih akainya. Langsung kita bawa ke Teteh dan Bibi ya. Sekarang kita pasang dulu umpannya. Akai dibuat seperti sate, pada ujung pelepah aren yang dibuat seperti lidi. Hanggas sih, jangan sararanggas urangan ngaslok burita nak kaditu beto itu yuk. Supaya dapatnya cepat, kami berpencar dulu. Cara mencari gurita seperti ini disebut ngoclok. Tekniknya sama seperti memancing pada umumnya. Bedanya, alat pancing ini menggunakan batang bambu kecil sepanjang 3 meter tanpa senar atau kail. Ngoclok caranya harus selalu digerakkan seperti ini Bolangers. Tujuannya memaksa gurita keluar dari persembunyiannya sampai gurita melilit dengan kuat di akai. Saat menarik alat pancing ini juga harus pelan-pelan supaya guritanya tidak lepas, karena dia sangat peka terhadap gerakan. Tong diangkat, ditarik baik. Tarik ke launan. Menang atau menang dong, menang. Jangan tarik ke launan. Terus. Launan. Yeay! Aku dapat Bolangers! Cara melepaskan gurita harus hati-hati agar tidak putus tentakelnya. Hore! Siti juga dapat Bolangers! Gurita merupakan binatang moluska yang hidup di laut. Tubuhnya berwarna coklat. Tapi mereka memiliki kemampuan untuk mengubah warna untuk mengelabui musuhnya. Ukuran gurita yang didapatkan dengan cara ngoclok biasanya ukurannya kecil. Tapi kalau lagi beruntung, gurita bisa dapat banyak. Namanya juga mencari peruntungan di alam. Gurita sudah terkumpul nih. Langsung kita bawa ke kampung yuk. Bolangers, di desa Sukarame mau ada tradisi syukuran bumi. Gurita pecak ini menjadi salah satu masakan yang dihidangkan pada acara makan bersama nanti. Guritanya dikasih perasan jeruk dulu, sambil diaduk supaya rata ke seluruh bagiannya. Terus cekap. Iya, Teh. Bibi dan Siti membuat bumbu pecak. Pecak merupakan makanan yang berupa sambal. Bi, nan bae bumbuna. Atuh iya cabe, tomat, make bawang, pokoknya mah kemangi, mesengit. Diki, kayak pangbalang pendelan ya. Oh, nyabi. Terasi menjadi bahan yang harus ada dalam bumbu pecak Bolangers. Bumbu pecak lalu ditumbuk. Tidak lupa tambahkan buah honje supaya lebih segar. Oh iya. Gurita perlu direbus dulu sampai berubah warna atau setengah matang. Gurita yang sudah direbus ini lalu dipotong kecil-kecil supaya mudah dimakannya. Wih, sambal pecaknya sudah jadi Bolangers. Menggugah selera banget. Gurita lalu dibungkus seperti pepes untuk kemudian dibakar. Jangan lupa beri daun kemangi supaya masakan tambah wangi. Kita bakar dulu guritanya yuk.
Niatnya mau cobain, malah nambah terus. Tuh kan jadi dimarahin Bibi. Maaf ya Bi, enak sih soalnya. Bolangers, ini dia tradisi syukuran bumi yang ada di desa Sukarame. Nah, ini kita lagi beriringan menuju satu tempat untuk berdoa bersama. Ayo Siti. Syukuran bumi adalah ungkapan rasa syukur atas hasil bumi yang didapat. Tradisi ini dilakukan setahun sekali. Makanya masyarakat begitu antusias mengikutinya. Mereka turut serta dengan membawa tumpeng dan aneka macam kue. Di barisan iring-iringan terdapat kesenian zikir sama Bolangers, yaitu kesenian rakyat dengan media gerak tarian dan lagu berupa syair khusus untuk mengagungkan asma Allah dan pujian kepada Nabi Muhammad. Kesenian ini sangat dilestarikan di desa Sukarame ini, Bolangers. Sesampainya di kebun, kami melakukan doa bersama yang dipimpin pemuka agama. Tujuannya agar hasil bumi ke depannya akan terus melimpah dan bermanfaat bagi masyarakat di sini. Berdoa selesai. Syukuran bumi ditutup dengan makan bersama Bolangers. Semua makanan yang dibawa dibagikan ke masyarakat. Tradisi ini juga menjadi wujud saling berbagi rezeki. Di sini terasa sekali suasana kekompakan serta kekeluargaannya, Bolangers. Halo Bolangers, Curug Putri ini dikenal dengan sebutan The Little Green Canyon loh. Nah, di sini nih yang paling cocok bermain ular-ularan. Permainan ini harus sambil berpegangan, Bolangers. Tapi ada aja yang terlepas dari barisan. Wuhuu, seru banget Bolangers. Panjang aliran sungai ini mencapai 50 meter, berkelok-kelok dan dikelilingi pepohonan rindang. Sejuk deh pokoknya. Bolangers, hari ini aku akan berpetualang ke desa Sukarame, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kami mau mencari buah parasi. Katanya buah ini bisa menambah tenaga. Nah, di hutan tropis seperti inilah buah parasi tumbuh. Kami cari buahnya dulu ya, Bolangers. Siti, buahnya di mana? Tadi di tuker kamari mah. Yuk. Segera jangan duit. Yuk, buahnya Bolang. Wah, Bolangers, ternyata ini dia nih buah parasi yang kita cari-cari. Adanya di hutan-hutan karena dia tumbuh liar. Buah parasi biasa ditemukan di tempat yang lembab dan dikelilingi pepohonan besar. Mencarinya juga harus jeli, karena ukurannya yang sangat kecil dan kerap bersembunyi di balik tangkai daunnya. Bolangers, parasi tumbuh seperti pisang. Dalam satu tandan, buahnya terdapat lebih dari satu. Parasi yang sudah matang, warnanya putih kekuningan. Oh iya, anak-anak yang tinggal di pedesaan biasa menyebut buah parasi dengan nama marasi. Ya, Haikal, udah cukup yuk sini-sini. Ayo, segera mana dia? Sini mana?
Buah sudah banyak terkumpul nih, Bolangers. Katanya buah ini buah ajaib loh. Kira-kira ajaib seperti apa ya? Oh ya, Siti, ini mau dibuat apa? Nya di dia nadinya. Dicampur ke jeung cai kelapa bae. Oh iya, kayaknya pasti sedap. Bolangers, kita istirahat dulu yuk sambil menikmati buah parasi ini. Selain bisa dimakan langsung, buah parasi bisa jadi pengubah rasa loh. Penasaran nggak, Bolangers? Siti, emang ini bisa dicampur sama kelapa? Atuh bisa ya, ngeuna ya, seger. Geus geura ieu yan, tah wadah tah kelapa tah kasih orang. Rian dan Haikal bagiannya membelah kelapanya ya. Ambil air kelapa dan isinya. Supaya lebih berwarna, air kelapa ini juga ditambah buah harendong. Mun ieu teh buah harendong jeung ngawarnaan, tang kecik kalapana teh jadi warna kieu ye tuh. Pang aya warnaan. Buah ini harus dibuka dulu kulitnya. Buah parasi sudah seperti buah ajaib atau miracle fruit. Karena di dalamnya mengandung kurkulin, yaitu satu-satunya kandungan protein yang rasanya manis. Makanya parasi kalau dicampurkan pada minuman atau makanan dengan rasa pedas, asin atau asam akan tetap terasa manis di mulut. Ajaib kan? Langsung campurin aja Bolangers ke air kelapanya. Tuh kan, warnanya jadi keunguan. Siti, ini udah kan? Geus mah jeung geus geura. Cokot badanna tuh. Oh, seger ieu mah, Po. Geuraan cokot badanna. Langsung kita minum yuk. Yuk kita cobain yuk. Cobain. Seger banget Bolangers, manis lagi. Tuh kan bener, seger banget Bolangers. Manisnya terasa sampai ke kerongkongan. Haus hilang, tenaga kami pun kembali terisi. Bolang, siap. 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 Tarik terus, tarik. Seru banget Bolangers. Permainan tarik tambang dilakukan oleh dua tim yang saling berhadapan. Masing-masing tim akan saling menarik tambang untuk mengalahkan lawan. Di bagian tengah tali terdapat tanda pembatas antara tiap kelompok. Permainan ini masih sering dimainkan di sini Bolangers. Selain seru, permainan ini juga dapat melatih kerja sama kita. Kali ini aku sedang berada di Kota Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Agung, Isat, dan JJ adalah 3 anak banggai laut yang akan ngebolang bersamaku. Bolang, sekarang saya mau kasih tunjuk ngana buah yang cuma ada di sini tapi tidak ada di ngape tempat. Di Indonesia Timur berarti ya? Iya, di Indonesia Timur. Apa ini namanya? DP nama Lokapau. Namanya lokapau, atau sering juga disebut pisang pau atau pisang lowe. Uniknya, pisang ini hanya tumbuh di beberapa tempat, seperti di Kabupaten Banggai, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan. Bentuknya mirip sekali dengan pisang Ambon. Bedanya, kalau pisang Ambon enak dikonsumsi ketika sudah masak. Sedangkan pisang lokapau enak dimakan ketika masih mentah.
Bolangers, beda dari yang lain, pisang ini tuh diambilnya nggak harus pas udah mateng, tapi masih muda ini tuh katanya enak Bolangers. Tuh lihat, masih keras, masih ijo-ijo gini. Iya Bolang, ini kalau masih hijau-hijau begini enak itu digoreng, apalagi ditambah sambal dabu-dabu tambah enak Bolang. Mantap itu Bolang. Pakai sambal ya? Iya pakai sambal. Bolangers, aku jadi penasaran nih gimana sih pisang pakai sambal? Soalnya aku nggak pernah lihat sih di daerah aku. Ya udah, ayo kita bawa yuk. Ayo. Bung, kasih ada api ini. Tahu ini susah sekali dikasih ada api ini. Ayo. Bolangers, sekarang kita mau olah pisang yang udah kita ambil nih. Tuh, kita buat pisang GP. Jangan lupa taruh dabu-dabu Lang. Oh iya, Bolangers kita mau bikin dua versi. Ada yang manis dan ada yang pedas juga. Sekarang kita kupas pisangnya nih. Sulit deh. Bolangers, setelah dipetik, pisang lokapau harus segera diolah. Karena jika tersimpan berhari-hari, rasanya akan menjadi asam dan tidak renyah. Mengupasnya juga tidak bisa sembarang Bolangers. Tidak bisa dengan tangan kosong. Beda banget dengan pisang pada umumnya. Setelah dikupas dan dicuci bersih, sekarang yuk kita goreng. Oh iya Bolangers, sebetulnya pisang ini bisa dibelah jadi dua sebelum digoreng. Tapi kali ini sengaja kami goreng utuh biar lebih mudah saat digeprek nanti. Jangan lupa terus dibolak-balik biar tidak gosong ya. Nah, kalau yang ini orang Banggai menyebutnya pisang GP. GP artinya dipenyet atau digeprek. Begini nih caranya. Tekan pisang goreng ini menggunakan gelas atau benda padat yang lain. Tekan perlahan, tapi beri tenaga supaya pisangnya bisa GP alias penyet. Selanjutnya, aku akan bantu ibu untuk melelehkan gula merah. Cukup dengan air panas ya, Bolangers. Tidak perlu menambahkan minyak goreng. Aduk terus sampai air gula mendidih. Kalau sudah sedikit mengental, baru deh masukkan pisang yang sudah di-GP. Satu persatu pisang GP menyelam dan mandi dengan gula cair. Kelihatannya sih enak banget ini. Jangan terlalu lama, cukup 10 menit saja dan angkat. Karena semakin lama, gula dipanaskan akan jadi pahit. Nah, jadi deh. Astaga, tempat ini bagus banget Bolangers. Udaranya sejuk dan pemandangannya mirip seperti di negeri dongeng. Lang, ngapa putar-putar terus di situ satu hari? Ini pisang lokapau sobat pangge. Oh iya. Maaf. Habis pemandangannya bagus banget nih. Baru tahu kita namanya Banggai. Udah ayo makan ini. Iya. Yaudah, ayo makan yuk. Oh iya, kami kesini kan tujuannya untuk makan pisang lokapau. Yuk kawan, selamat makan. Ini ya. Enak banget banget. Aku tuh di daerah aku tuh belum pernah nih ngerasain pisang dicocol sama sambal. Dan ternyata ini enak banget Bolangers. Yang ini tidak kalah seru Bolangers. Makan pisang goreng dengan sambal atau dabu-dabu. Enak banget. Karena pisangnya gurih dan tidak terlalu manis, jadi pas banget dimakan dengan sambal. Ini makan pisang ya Bolangers, bukan makan rujak. Enak tuh nih. Yuk, pas. Ini santai. Manis tuh, manis. Enak. 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 Enak sekali. Gulanya kerasa banget. Masih ada satu lagi Bolangers.
pisang geper. Dagingnya manis toh. Ini nggak kalah nikmat. Manis dan gurih banget. Duh, jadi pengen makan terus nih. Cihuy, seru. Bolangers, aku sedang menikmati petualangan di perairan Laut Banggai. Paman motoris speedboat ini akan membawa kami ke tempat snorkeling yang keren abis. Bolangers, sekarang aku mau ke tempat Banggai Cardinal Fish nih. Ini keren banget Bolangers. Katanya memang paling banyak di daerah sini, tapi aku belum percaya kalau aku belum melihat langsung. Mana tempatnya? Di sekitar lagi di situ ya, di jauh di situ. Oh, iya, di sekitar situ ada. Oh, tempat kita itu. Ya, dari sini kita. Abang, berenjang. Di sini banyak bulu babi sama ikan oh. Mana? Ini. Sini banyak. Sebelum turun, Isat memastikan perlengkapan yang aku pakai sudah terpasang dengan benar. Yang napas ke sini. Kami memakai snorkel lengkap dengan masker selam. Bolangers, untuk melihat cardinal fish ini butuh waktu yang tepat. Jangan ketika air lagi surut ataupun air lagi mau pasang. Jadi kita butuh air yang pasang maksimal Bolangers. Udah tenang juga, kita menyelamnya lebih enak untuk melihat Banggai cardinal fish. Ayo. Entah, ayo, mari. Ayo. Cici, ayo, entah. Sudah siap semua? 1, 2, biur! Wow, airnya jernih banget Bolangers. Aku bisa jelas melihat sampai ke dasar laut. Nah, itu aku melihatnya. Wih, cantik banget. Ini nih Bolangers, biota laut endemik perairan Laut Banggai. Namanya Banggai Cardinal Fish, atau biasa disebut juga ikan capung Banggai. Si cantik ini hidupnya berkelompok. Mereka yang masih kecil biasanya berlindung di sekitar bulu babi. Sedangkan yang sudah besar, mereka berenang di sekitar karang atau membaur dengan ikan jenis lain. Untuk melihatnya, kami tidak perlu berenang di perairan yang dalam. Mereka biasa bermain di perairan antara 1 sampai 3 meter. Tuh, lihat Bolangers. Lucu banget ya. Melihatnya bebas berenang seperti ini, rasanya sangat menyenangkan. Tanpa harus mengambil dan membawanya pulang ya Bolangers. Karena mereka pasti lebih suka tinggal di sini. Bolangers, kita lanjut ngebolang yuk. Kali ini kami sedang mencari ubi Banggai. Sama seperti pisang lokapau, ubi yang sedang kami cari ini tidak bisa aku dapatkan di semua daerah. Ini udah matang belum? Ini belum masak ini. Ini contohnya di matang ini belum DP kayu kering-kering begitu contohnya. Kalau yang ini masih belum masak. Bolangers, sekarang kita lagi cari ubi khas Banggai nih. Cuman ada di sini. Tapi katanya kalau yang masih kayak gini nih, masih hijau-hijau kayak gini, belum tua Bolangers. Jadi kita mau cari lagi. Sap, udah ada belum? Dinamakan ubi Banggai karena konon katanya hanya bisa tumbuh subur di tanah Banggai. Ubi khas ini bisa dipanen jika daun dan batangnya sudah kering. Nah, Bolangers, ini udah kering nih. Tuh lihat, daunnya jadi udah kriuk-kriuk. Aduh, daripada pakai tangan, ini ada selada nih. Tenang, ada selada alias tas segala ada. Cara panen ubi Banggai sama seperti ketika panen ubi jalar, yaitu dengan menggali tanah di sekitar batangnya. Ketika sudah tua, ubi Banggai berukuran sangat besar. Jadi harus dalam menggalinya. Ayo, semangat Isat! Dalam ya? Bolangers, ubi Banggai ini meskipun udah tua, tapi tetap masih bisa kita simpan di dalam tanah Bolangers. Mau 1 tahun, seterusnya, pokoknya masih bisa Bolangers. Jadi kayak tabungan Bolangers. Ketika kita butuh, baru kita ambil.
Ini udah bisa nih. Sedikit lagi. Sedikit lagi ya? Dalam sekali. Dalam banget ya. Coba goyang dulu, siapa tahu ditacabut. Goyang. Nah, itu so bisa. Wah. Bulangers, lihat. Besar sekali nih. Meskipun mirip, sangat mudah membedakan antara ubi banggai dan ubi jalar. Ubi jalar memiliki daun dengan warna yang lebih pekat. Batangnya tumbuh dan menjalar di atas tanah. Sedangkan ubi banggai memiliki daun dengan warna hijau terang dan batangnya merambat di anjar atau cagak kayu. Aku senang banget nih Bolangers. Tidak hanya satu, tapi kami dapat banyak sekali ubi banggai. Yuk, gali dan kumpulkan di tasku ya. Weh, kita lihat siapa yang DP ubi paling besar. Yang paling besar boleh Basuru. Ayo. Lihat nih. Ayo. Besar nih yang kita dikasih. Pasti mereka punya kecil. Iya. Punya besar ini. Ukuran ubi banggai selalu lebih besar dari ubi jalar dan singkong. Ada nih pasti kita besar. Apalagi kalau dibiarkan bertahan lebih lama di dalam tanah. Punya lebih besar. Wah, sepertinya punya kami kalah besar dengan yang didapat Agung. Weh, Bolang, so jelas sih Tung punya lebih besar jadi Tung yang menang ya. Yuk kawan, kita bawa pulang sekarang. Sesampai di rumah, kami langsung mengolah ubi banggai ini jadi salah satu makanan khas Banggai Lau. Namanya suwit ubi banggai. Yuk, biar nggak penasaran, kita lihat cara membuatnya. Ubi banggai lebih dulu dikupas dan dicuci sampai bersih. Beda ya sama singkong, Bu. Agak Iya. licin-licin ini kayak sabun jadinya. Ya, memang kalau ubi banggai seperti itu, dia agak licin. Kalau singkong Selanjutnya, ubi dipotong kecil-kecil seperti ini. potongnya. Tekstur ubi banggai ketika dipotong mirip sekali dengan bengkoang. Bahan lain yang harus kami siapkan adalah santan kelapa. Seperti biasa, kelapa lebih dulu diparut menggunakan alat cukur. Lang, kasih selesai ini. Kasih lanjut menggugah santan. Bolangan, suwit ubi adalah jenis hidangan makanan berat. Biasanya dimakan bersama ikan bakar atau pupu atau ikan asap. Fungsinya sih bisa menggantikan porsi nasi. Olahan ini harus dimasak bersama dengan santan kelapa, biar rasanya lebih gurih dan cepat membuat kenyang. Santan dimasak di atas wajan yang sudah panas. Jangan lupa tambahkan garam dan daun pandan. Nah, ini dia bahan pamungkasnya. Pelan-pelan masukkan ubi banggai bersama bahan lain yang sudah mulai panas. Aduk terus sampai santan mendidih dan mengental. Bolangers. Suwit. Salah Bolangers. Sweet tapi namanya beda sama kolak. Kalau kolak itu nggak terlalu kental kayak gini udah bisa diangkat. Tapi kalau ini tuh harus sampai kental. Katanya rasanya asin, gurih Bolangers. Kalau kolak kan manis kayak aku. Emang aku nggak manis? Iya nggak manis. Ada sedikit saja sedikit. Tuh, sedikit yang penting ada kan? Ada. Ayo aduk lagi. Ayo aduk. Aduk lagi. Ini dia Bolangers, suwit ubi banggai yang katanya enak banget. Lihat kerang biar santai. Cakep. Emang sih. Sekarang ayo kita makan ubi banggai. Wah, tidak salah memang. Rasanya enak dan nikmat. Ubinya empuk, santan membuatnya jadi lebih gurih. Apalagi dimakan dengan ikan asap. Kolaborasi yang komplit banget. Enak. Maunya nambah lagi dan lagi.
Makanan ini memang cocok banget untuk pemulih tenaga. Karena tidak hanya enak, tapi juga membuat perutku lebih cepat kenyang. Mantap!